Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Maaf, kebanyakan kadang-kadang di antara kaum muslimin ada yang salah tentang praktek sujud sahwi. Nah, nanti saya akan contohkan praktek-praktek sujud sahwi. Nah, tapi sebelum kita praktek langsung terhadap bagaimana cara-cara sujud sahwi, tolong ketahui dulu bahwa sujud sahwi itu sujud yang disunatkan dengan catatan sebelumnya pernah mengalami yang 4 perkara. Artinya yang 4 perkara ini adalah sebab-sebab disunatkannya sujud sahwi. Kalau tidak melaksanakan yang 4 ini, maka tidak disunatkan sujud sahwi. Bahkan batal sholatnya, batal itu. Apa sebab yang menjadikan sunat sujud sahwi? 1 adalah meninggalkan salah satu sunat ab'ad sholat atau sebagian daripada salah satu sunat ab'ad sholat. Apa sunat ab'ad sholat? Jumlahnya ada 7. Mana yang 7 itu? Tasahud awal, termasuk masa sholawat dan tasahud awal, termasuk adalah duduk tasahud awal, termasuk bersolawat kepada keluarga Nabi di tasahud akhir, termasuk kunut. Kunut ini kebagi 2, kunut subuh dan kunut nisfu akhir Ramadan dalam witir. Selanjutnya bersolawat dalam kunut, terus berdirinya kunut, bersolawat kepada keluarga Nabi dan di dalam kunut. Nah, salah satunya yang tadi yang barusan saya katakan ternyata kita tinggalkan, maka nantinya sunat sujud sahwi. Bagaimana prakteknya sahwi nanti kita akan sama-sama praktek. Kedua yang menjadikan sebab seseorang sunat sujud sahwi itu adalah di mana melaksanakan sesuatu dikala sengaja batal sholatnya, ternyata dilaksanakan secara lupa. Nah, maka ketika melaksanakan tersebut disunatkan sujud. Contoh, berbicara sedikit dengan tidak sengaja, kan itu tidak batal. Tapi kalau kita bicara sedikit tapi sengaja kan batal. Nah, maka andai melaksanakan berbicara sedikit dengan lupa, nanti sunat sujud sahwi. Termasuk makan yang sedikit, kalau lupa kan nggak batal. Tapi lamun andai sengaja ya batal. Kita lupa ternyata ya nanti sunat sujud sahwi. Termasuk hal-hal yang lain ketika sengaja batal, ternyata kita melaksanakan tidak sengaja, sunat sahwi. Ketiga yang menjadikan sebab seseorang sunat sujud sahwi itu adalah memindahkan rukun sholat ucapan. Artinya rukun sholat tapi berupa ucapan, kita dilaksanakan dengan bukan di tempatnya. Contoh, bukan sebagusnya, seharusnya kan baca Fatihah itu ketika kita berdiri, ternyata kita lupa. Waktu ruku kita baca Fatihah karena mungkin hati kita sedang tidak fokus, ruku kita baca Fatihah, maka tidak batal, memang tidak sengaja, tapi nanti sunat sujud sahwi. Contoh lagi, selanjutnya baca tahiyat atau tasawuf itu kan di duduk atas tasawuf akhir. Ternyata kita lupa ketika berdiam diri di atas, ketika berdiri ternyata kita baca tahiyat baca tasawuf akhir. Ya kita sunat sujud sahwi, nantinya batal sih enggak kalau enggak sengaja. Kalau sengaja bisa batal. Selanjutnya kembali lagi tadi kan sunat sujud sahwi itu sebabnya 1 meninggalkan sunat ab'ad atau sebagiannya. Kedua adalah melaksanakan sesuatu andai sengaja batal, ternyata kita tidak sengaja. Ketiga memindahkan rukun sholat berupa ucapan kepada lain tempatnya. Keempat yang terakhir adalah melaksanakan rukun bangsa pekerjaan dengan ada kemungkinan lebih. Maksudnya gimana? Jika kita melaksanakan rukun sholat dengan ada kemungkinan berlebih, maka kita wajib melaksanakan yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu adalah yang paling yakin, dan nantinya sunat sujud sahwi. Contohnya gini, kita sholat, nah, ketika rakaat keempat kita lupa, apakah ini rakaat keempat, apakah rakaat ketiga, maka wajib kita mengambil sedikit, yaitu yang ketiga. Nah, nanti berarti kita
naik lagi menuju kepada rakaat keempat. Tapi itu tetap ada kemungkinan lebih. Nah, maka kejadian yang tersebut terakhir wajib kita sunat kita sujud, bukan wajib, kita sunat sujud sahwi. Nah, selesai kan? 4 hal yang menyebabkan kita sunat sujud sahwi. Satu adalah meninggalkan salah satu sunat aman atau sebagiannya. Kedua adalah melaksanakan sesuatu andai sengaja batal, ternyata kita tidak sengaja. Ketiga, memindahkan rukun berupa ucapan kepada lain tempatnya. Keempat adalah melaksanakan sebuah rukun sholat bangsa pekerjaan dan ada kemungkinan terlebih. Nah ini. Nah, selanjutnya, bagaimanakah praktek sujud sahwi? Pertama perlu diketahui, sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam yang pertama. Catat itu. Artinya jika itu sujud sahwi dilaksanakan ketika sudah selesai awal salam, ya udah gak tempatnya, udah gak sunat, gak ada tempatnya. Harus sebelum awal salam, tapi setelah berbaca atahiyat, berbaca tasahud. Nah itu tempatnya. Kedua yang harus dicatat itu, yang dinamakan sujud sahwi itu duduknya bagusnya duduk iftiros sebelum sujud sahwi itu dalam kondisi apapun. Maksudnya gini, andai kita contoh tadi itu kita lupa melaksanakan sesuatu yang andai sengaja batal, terus kita tidak sengaja. Nah, maka duduk kita dalam atahiyat akhir atau tasahud akhirnya itu bagusnya sunatnya duduk iftiros. Yang duduk iftiros itu posisi kaki begini. Ada 2 langkah duduk iftiros. Satu boleh ini ditancapkan. Jadi ini ditancapkan. Nah, ini ditancapkan. Atau boleh ini ditancapkan. Nah, ini diteluk. Jadi posisi kaki keduanya disambungkan dan posisi daripada bokong kita ditekankan. Nah, ini boleh. Yang kedua yang satu lagi yang tadi ini boleh gini. Nah, ini ditancap, ini di sini, bokong kita di sini. Itu duduk iftiros. Nah, jika kita mau sujud sahwi maka duduknya yang demikian. Berarti gini duduknya. Nah, posisi duduknya kita gini. Nah, gini. Nah, bacaan atahiyat akhir selesai, jangan dulu salam. Kita sujud 2 kali. Nah, bacaannya apa? Bacaannya boleh subhanallah la yanamu walasu, boleh subhanallah ala gamni seperti biasa, boleh. Bahkan andai pun tidak bacaan apa-apa kita kerjakan, sebetulnya sah saja. Ya selayaknya lah kita baca subhanallah la yanamu walasu, artinya maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, ceritanya kita selesai baca atayat akhir mau sujud sahwi, jangan dulu salam, jangan dulu salam ke kanan, jangan dulu. Langsung kita sujud 1 kali. Kita baca subhanallah la yanamu walayasu, subhanallah la yanamu walayasu, subhanallah la yanamu walayasu. Langsung kita biasa seperti sujud biasa duduknya bagusnya bacaan yang kita kerjakan, bacaan yang biasa. Robbi birli warhamni wajburni warfani warzuqni wadini wa'afini wa'fu ani. Ya sujud lagi 1 kali lagi. Biasa bagusnya subhanallah la yasu. Subhanallah la yasu, subhanallah la yasu, subhanallah la yasu. Allahu akbar. Nah, si kaki kembalikan kepada posisi normal atayat akhir. Artinya duduknya bukan iftiros lagi, tawaruk. Karena kita mau salam kan. Duduk tawaruk ini gini. Posisi kakinya gini. Nah, posisi kaki depannya artinya paha kita posisinya gini. Nah, posisi kaki belakangnya gini. Kalau tawaruk. Nah, jadi posisi si kaki kiri ada di sini, kaki kiri. Posisi kiri ada di sini. Yang kanannya ditancapkan, itu namanya tawaruk. Nah, selesai kita kembali duduk tawaruk sebagaimana normalnya tahiyat akhir. Nah, ini. Nah, baru kita posisi tangan pun kembalikan kepada semula normal tahiyat akhir. Nah, barulah kita salam yang pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Itu sujud sahwi telah kita laksanakan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan channel dakwah ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Insya Allah share Anda, subscribe Anda, apalagi lonceng dibunyikan untuk kita sama-sama ada dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.